Kita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya sahabat, kita berjumpa kembali di program Radio Sahabat Isoman untuk hari ini Selasa 3 Agustus 2021 ya. Baik, seperti biasanya nanti kita akan menghadirkan cerita-cerita dari mereka yang pernah terpapar COVID-19, bagi yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri atau mungkin juga sebagai penyintas ya, dengan kata lain sudah melewati masa-masa ketika dirawat dan saat ini sudah beraktivitas kembali. Kira-kira cerita-cerita apa ya yang bisa kita dapatkan dari mereka? Nah, dari awal program ini kita sounding sekitar pada awal pertengahan ya, kalau nggak salah pertengahan Juli ya, atau akhir Juli. Nah, ini ada beberapa sahabat yang memang punya cerita yang berbeda-beda, tapi semuanya bisa melewati masa-masa ketika terpapar COVID-19 ini dengan penuh semangat begitu ya. Nah, kira-kira cerita apa lagi ya yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Nah, ada Mbak Bella Agustina, beliau ini juga aktif sebagai asisten dosen di UPN ya. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Bella. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami pagi hari ini. Mendengar suara saya bisa dengan jelas ya Mbak Bella ya? Tertangkap dengan jelas? Oke, baik. Iya, Mbak Bella ini aktif juga sebagai asisten dosen gitu ya. Baik, kira-kira kalau kita kembali flashback pada awal ketika Mbak Bella terpapar COVID-19, itu bisa diceritakan Mbak kapan dan apa perasaan yang saat itu sedang muncul? Hari Senin pertama kali masuk setelah hari weekend ya. Hari itu saya seharian itu ada rapat karena memang kita ada kegiatan dengan beberapa dinas di luar. Hari itu juga saya tuh lupa untuk sarapan, terus setelah makan siang, terus saya juga kayaknya kurang minum, terus sampai akhirnya di sela-sela rapat itu saya sempat makan. Posisi emang banyak mahasiswa. Sebenarnya kan mahasiswa tidak boleh datang ke kampus. Nah, sedangkan ya namanya juga mahasiswa, kalau sudah tahu ada dosen atau pegawai di kampus, mereka berbondong-bondong ya. Oke, iya baik. Mbak Bella? Ya. Ini suaranya kok kecil sekali Mbak Bella, mungkin bisa didekatkan dengan pengeras suara di sana atau headsetnya gitu. Sudah Mas. Nah ini sudah lumayan dekat ini, sudah lumayan keras maksud saya. Nah, oke. Ya. Coba, nah sip. Oke, jadi Mbak Bella kemarin informasinya tadi ini mulai terpapar itu hari Senin tanggal berapa ini Mbak? Kapan itu? Sekitar bulan Juni kemarin. Oh Juni. Oke, Juni ya. Juni. Juni. Oke, baik. Nah ini kalau boleh tahu tanggal 7 atau tanggal berapa? Oh awal ya, sekitar awal-awal Juni. Baik. Oke, gejalanya yang saat itu dirasakan oleh Mbak Bella apa ya waktu itu? Jadi waktu itu selesai makan itu, saya kan makan di kantor itu, terus saya tuh merasa nggak enak. Jadi badan saya tuh sakit semua. Awalnya tuh badan saya sakit semua. Saya kira ya mungkin seperti bulan-bulan sebelumnya, kalau ya perempuan kalau datang bulan kayak gitu kan. Terus habis itu saya kok
nggak enak, semakin nggak enak saya izin pulang. Saya izin pulang, di rumah itu bener-bener udah lemas gitu. Mm-mm. Terus panas, panas, besoknya baru batuk. Tapi sakit di badan itu nggak berkurang sama sekali, justru Mm-mm. tambah sakit. Terus saya coba untuk minta dipijat. Dipijat, malamnya itu semakin sakit, Mm-mm. kayak bener-bener kayak habis dipukulin. Mm-mm. Mm-mm. Terus batuk lah, batuk. Besoknya hari Rabunya itu baik-baik aja, jadi kayak nggak sakit sama sekali. Saya Mm-mm. coba untuk beraktivitas kayak ya bersih-bersih, terus tapi tetap nggak masuk, izin nggak masuk ke kantor. Setelah itu malamnya itu saya nggak bisa bangun, Mm-mm. Maksudnya di tempat tidur aja kayak gitu terus ya? nggak bisa. Iya, di tempat tidur. Iya, Tapi bisa tidur. terus saya udah, iya Tapi bisa, oh bisa bisa. Tapi tidur. kalau Mm-mm. bangun itu, Susah ya? iya. Mm-mm. Tapi kalau bangun itu kayak susah. Terus kalau dipaksa itu kayak keringat dingin ketakutan gitu, Mm-mm. kayak orang ketakutan sekali gitu. Mm-mm. Ya, jadi keringat itu keluar semua. Mm-mm. Udah mulai nggak merasakan. Terus akhirnya saya inisiatif untuk swab deh gitu. Padahal hari Minggunya itu saya udah infus imun booster Mm-mm. di salah satu klinik gitu kan, Mas. Jadi Mm-mm. karena saya merasa saya sering berinteraksi dengan orang, jadi saya harus prokes diri saya sendiri. Iya. Jadi Mm-mm. selain saya minum vitamin, saya juga imun booster. Saya nyoba setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali saya mencoba untuk menambah gitu. Mm-mm. Terus saya belum sempat saya ke klinik itu setelah saya pesan untuk swab, saya lewat online. Saya nggak bisa bangun sama sekali hari Kamis. Hari Jumat saya dipaksa sama orang tua untuk ke rumah sakit aja. Ke rumah sakit swab sama apa namanya tes darah. Mm-mm. Karena saya nggak mau makan sama sekali. Sama Mm-mm. sekali nggak mau makan. Jadi kalau makan itu keluar, makan keluar gitu. Oh dimuntahkan Terus gitu ya? akhirnya, Mm-mm. iya, jadi bener-bener kayak di tenggorokan itu bener-bener kayak nggak bisa terima. Oke. Terus ada ini nggak rasanya gimana gitu? Masih ada rasa, saya masih bisa merasakan, Oh, heeh. saya masih bisa bau. Oke. Jadi normal seperti biasanya ya Mbak ya. Kalau misalnya makan pecel ya Iya, rasanya seperti pecel gitu ya, sama iya ya. Heeh. masih sama, iya. Oke. Kemudian setelah diperiksa ini di tes swab dan sebagainya, darahnya gimana hasilnya? Darahnya baik-baik aja. Mm-mm. Awalnya dokternya, oh mungkin tipes gitu. Terus, tapi kok nggak bisa jalan ya dok gitu. Oh ya udah kita periksa darah, terus sama swab ya. Gitu. Terus hasil darahnya keluar duluan, swabnya belum keluar itu. Saya Mm-mm. nunggu 2 jam, 2 jam di rumah sakit. Terus sama dokternya, Mbak hasilnya positif, tapi ini belum tentu terpapar karena kan harus PCR. Mbaknya ke puskesmas gitu, segera Mm-mm. hari ini juga. Terus akhirnya saya ke puskesmas, karena puskesmas hari itu memang kayaknya cuma setengah hari. Saya disuruh nunggu hari Sabtu Mm-mm. untuk di swab ulang di puskesmas daerah saya. Terus habis itu hari Sabtu jam 8 saya PCR nunggu hari Senin karena katanya bersamaan dengan penyekatan Suramadu. Jadi Mm-mm. labnya full gitu. Terus akhirnya hari Senin pagi sekitar jam 6 apa jam 5 kan ibu saya masuk. Itu rumah itu setelah saya dari rumah sakit dinyatakan positif, semua kayak eh, mbah, adik itu dipindahkan dulu ke rumah Mm-mm. keluarga gitu. Mm-mm. Jadi benar-benar di kamar sendiri. Terus habis itu hari Senin itu saya sudah mulai berhalusinasi. Jam 6 pagi itu saya bilang ke ibu saya, "Eh, sudah dihubungi sama pihak puskesmas. Katanya negatif." Ibu saya juga bingung, loh jam berapa? Ini masih pagi, masih jam 6 gitu. Ya, lihatan aja di handphone gitu. Pihak puskesmas sudah telepon gitu, katanya negatif. Itu saya sudah berhalusinasi. Ternyata saya baru dihubungi itu siang. Mm-mm. Kalau saya itu benar-benar terpapar, CT saya sekitar 15. Mm-mm. Kok bisa sampai berhalusinasi gimana ya Mbak ya? Nggak tahu. Jadi Oh, heeh. mungkin
ini ya terlalu lama kali ya Mas di rumah. Jadi Heeh. saya kan kayak ngulur-ngulur. Jadi pokoknya totalnya eh, kan saya hari Senin itu disuruh ke puskesmas. Hari itu juga ditanyain mau diisolasi di asrama haji atau di rumah sakit. Terus karena kan ya karena berita-berita di luar kalau rumah sakit Mm-mm. itu menakutkan gitu, saya mintanya di asrama haji aja. Ya udah hari Selasa ya Mbak, ke asrama haji. Terus hari Selasa itu saya ke asrama haji, tapi posisi saya benar-benar harus memaksa diri saya buat jalan. Itu sudah keringat dingin, nafas udah cuman sampai tenggorokan gitu. Mm-mm. Terus di asrama haji saya ditolak karena ini apa namanya? Saturasi saya itu di bawah 90. Oh ya. Mereka menyarankan saya harus ke rumah sakit hari itu juga. Karena rumah sakit penuh. Saya nunggu 1 hari lagi. Mm-mm. Saya Oke. nunggu 1 hari lagi, saya dapat di rumah sakit daerah. Di rumah sakit saturasi saya sudah 63. Mm-mm. Rendah ya. Oke. Di RSUD mana, Ya, Mbak? di PDH. Oke. Mm-mm. Baik. Itu langsung ditangani atau masih nunggu lagi? Kan biasanya begitu, nunggu lagi, Enggak, nunggu lagi. saya langsung enggak di PDH langsung langsung kok Mas, langsung ditangani. Mm-mm. Dilihat riwayat yang dari saya di rumah sakit terus ke puskesmas. Saya bawa semua. Terus dimasukkan di ruang isolasi. Jadi kan di situ ada di ruang luar, Mm-mm. terus ada ruangan kecil itu isolasi. Saya dimasukkan di ruang isolasi itu. Di situ saya udah dikasih oksigen, sudah diinfus, terus habis itu dikasih kabel-kabel jantung tak apa Mm-mm. itu pokoknya saya di UGD itu sekitar 6 jam. Mm-mm. Oke, itu posisi Mbak Bella dalam kondisi masih dalam keadaan bagaimana, Mbak? Apakah eh, sangat bisa dikatakan lemes sekali atau masih bisa melakukan hal-hal ringan begitu? Atau sudah tidak sadarkan diri atau bagaimana saat itu? Eh 3 jam awal itu nggak bisa apa-apa, jadi cuman Lemes gitu ya? kayak oh iya kayak oh ya udah saya sudah di rumah sakit saya gitu. Hmm, hmm. Oh iya gitu. Terus Ada habis itu sesak nggak lama nafasnya? sudah mulai apa namanya ringan Oh, dibandingkan ringan. sebelum saya Hmm, hmm, dikasih hmm. oksigen. Iya, iya. Hmm, hmm. Terus setelah saya di ronsen kan perawatnya masuk, Mbak diajak ngobrol gitu, Mas Hmm, diajak ngobrol terus coba main handphone, coba dihubungi teman-temannya. Jadi kayak benar-benar dibuat ya harus sadar banget hmm, gitu. hmm, hmm. Terus diajarin kayak pelan-pelan nafasnya, kalau masih sesak nanti bilang ya. Hmm, Oh hmm. iya, itu eh, saya udah mulai dikasih obat suntik, terus dikasih obat infus, jadi botol infus gitu, obat tapi bukan infus gitu. Terus ini sakit ya gitu. Oh iya, saya cuma oh iya gitu. Terus setelah 6 jam saya masuk kamar, saya dapat kamar baru jam 12 malam. Hmm, hmm. Jam 12 malam, terus di situ di dalam situ kan beda perawat lagi. Terus diajarin lagi, Mbak nafasnya pelan-pelan ya. Di situ tuh kayak nafasnya udah ngos-ngosan lagi. Hmm, hmm. Mungkin karena dari UGD ke kamar itu kan agak jauh, harus pakai ambulan diantarnya. Terus Mbak pelan-pelan ya nafasnya. Nanti kalau sesak manggil kita gitu. Hmm, hmm. Oh iya saya gitu. Oh iya. Terus besoknya ya pokoknya udah mulai berjalan 1 hari 1 kali suntikan 4. Jadi 1 hari 12. Terus obat infusnya botol kecil itu sekitar 3 atau 4 gitu. Hmm, hmm. Oke. Jadi mulai itu. Terus minum obat pilnya itu 1 kali minum 10. Hmm, Terus hmm. kan karena saya kayaknya itu ada ini, Mas, apa namanya? Komorbid. Perut itu saya disuntik. Enggak, saya nggak ada komorbid. Hmm, hmm. Eh, saya tuh disuntik perut sehari 2. Hmm, Jadi hmm. ada pembekuan darah. Hmm, hmm. Oke, baik. Ini Mbak Bella menghabiskan waktu di rumah sakit sampai berapa hari, Mbak? Sampai dinyatakan boleh 10 pulang hari. begitu. 10 hari. Nah, dari 10 hari. selama 10 hari itu di rumah sakit, Mbak Bella melakukan apa saja?
atau yang disarankan oleh pihak rumah sakit itu apa saja? Oke, Mbak Bella, dengar suara saya ya? Nge-freeze ya? Oke, baik. Jadi kita masih bersama dengan Mbak Bella Agustina, ini salah satu penyintas ya, yang juga aktif sebagai asdos. Dan tadi sudah bercerita begitu ya, bagaimana beliau ini terpapar dan sudah ada upaya untuk mencegah sebenarnya ya dari Mbak Bella sendiri, tapi bagaimanapun juga ini virusnya juga bisa menyerang begitu dan akhirnya kena, kemudian pihak dipisah sama pihak keluarganya. Baik, kita coba hubungi kembali Mbak Bella Agustina. Oke, masih belum bisa ya. Dan ternyata sudah dilakukan upaya penyelamatan awal dengan menghubungi pihak rumah sakit waktu itu di asrama haji ya, tapi kebetulan di sana karena kondisinya Mbak Bella ini sudah memprihatinkan, saturasinya di bawah 90, akhirnya disarankan oleh pihak asrama haji Sukolilo ini ke rumah sakit saja. Dan ternyata di sana di rumah sakit ini sudah dalam keadaan cukup kritis begitu ya. Dan untungnya pihak rumah sakit ini segera menangani gitu ya, menangani dari kondisi Mbak Bella dan akhirnya sedikit demi sedikit kesehatannya sudah mulai pulih begitu. Dan hingga saat ini kondisi Mbak Bella setelah melewati masa-masa di rumah sakit ini sudah dilakukan beberapa perawatan ya, seperti suntik dan sebagainya. Baik, kita coba menghubungi Mbak Bella kembali. Halo, Mbak Bella. Halo. Oke. Iya Mas, maaf jaringannya. Iya, tadi saya kira ditinggal makan pecel tadi. Enggak ya. Oke, Mbak Bella, dengar suara saya, Mbak? Oke, Mbak Bella. Oh, ini beda lagi nih, makan rawon mungkin ya. Tadi pecel sekarang rawon. Iya, Mbak Bella. Iya, Mbak Bella. Jangan tinggalkan aku, Mbak Bella. Oke, ternyata masih ini ya, masih sinyalnya masih sulit untuk tersambung dengan kita. Baik, kita coba hubungi kembali. Mbak Bella, halo, selamat pagi. Oke, masih susah ya, Frank ya? Masih susah dihubungi. Baik. Memang gini, sahabat ya, kalau misalnya dengar cerita-cerita dari pasien yang terpapar COVID-19 ini memang punya cerita yang berbeda-beda gitu. Ada yang dari beberapa narasumber yang saya tanya itu memang gejalanya beda-beda. Ada yang sesak nafas ya, ada yang biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi ini Mbak Bella itu ada berhalusinasi gitu ya. Berhalusinasi ini kan agak susah juga gitu ya. Baik, kita tersambung dengan Mbak Bella. Mbak Bella? Iya Mas. Oke, dengar suara saya ya. Baik. Nah, ini kok beda lagi nih kayak tampilannya Mbak Bella ya. Saya pakai handphone, tadi pakai Iya. laptop. Oke, baik. Mbak Bella bisa langsung cerita nih, ketika sembuh dari virus corona ini, apa yang setelah itu yang dilakukan gitu? Setelah dari rumah sakit atau setelah dari asrama haji? Soalnya setelah dari rumah sakit itu tuh saya dikirim lagi ke asrama haji. Oh iya, terus? 6 hari. Dan di sana di treatment seperti apa? Di sana kita cuma nunggu hasil sampai negatif. Jadi di sana ya kayak periksa di poli, terus makan.
lebih banyak makan tidur. Oke, ya memang ini untuk meningkatkan imun gitu ya. Ya, Baik. Nah, ini setelah di asrama haji boleh pulang lagi itu berapa hari? saya di asrama haji 6 hari, terus saya isolasi lagi, harus isolasi mandiri lagi 7 hari di rumah. Oke, di rumah ya. Habis itu sudah selesai semua proses itu ya. Ya, Oke, mm, Mbak Bella, melewati berhari-hari gitu kan di rumah sakit, di asrama haji, di manapun, eh, pihak keluarga masih aman-aman saja begitu? ibu, bapak, sama adik perempuan saya kena. Oke, terus bagaimana Mbak nasib mereka? Apakah sekarang Eh, sudah sembuh atau bagaimana? sudah alhamdulillahnya mereka negatifnya sama dengan saya. Mm-mm. Jadi mereka isolasi mandiri karena memang nggak terlalu ada gejala yang Mm-mm. gimana-gimana. Cuman ibu saya itu sempat hari ke-7 atau hari ke-10 itu sesak nafas. Mm-mm. Oke, Jadi menghubungi dari 112. ibu, ayah, dan adik, ini yang paling parah ibu ya. Ibu, ya. Oke, nah tapi sekarang ibu sudah sembuh ya. Alhamdulillah sudah. Berarti ibu juga pernah dong dirawat di rumah sakit karena parah Oh, itu? enggak. Oh nggak sempat. Dalam arti Karena meski, rumah sakit full semuanya. iya, berarti dirawat di rumah saja ya. Ya, Oke, Mbak Bella, tentunya banyak pihak yang ikut membantu kesembuhan Mbak Bella, juga pihak keluarga ya. Nah, kira-kira Mbak Bella ingin mengucapkan terima kasih pada siapa saja terkait dengan kesembuhan Mbak Bella? Silakan. ya, saya terima kasih sama orang tua saya yang jelas karena merasa bersalah. Karena merawat saya selama 7 hari di rumah itu, Mm-mm. mereka akhirnya terpapar. Terus terima kasih juga buat perawat-perawat, dokter yang di PDH, benar-benar nggak sesuai apa yang dikatakan orang-orang yang sangat menakutkan. Sebenarnya Mm-mm. kita benar-benar dirawat, jam 5 pagi aja kita udah dikasih sarapan. Dari Mm-mm. jam 5, jam 12, terus jam 6 sesuai dengan jadwalnya. Terus kita juga di makanan itu dikasih siapa yang masak, terus benar-benar dari dokter gizi. Jadi kita benar-benar dirawat lah pokoknya di sana. Terus dokter paru di PDH, terus habis itu dokter-dokter di asrama haji juga. Karena saya sempat sesak nafas juga, baru pertama datang saya sesak nafas lagi. Mm-mm. Terus pokoknya semua deh perawat-perawat, dokter yang ya semoga selalu sehat. Mm-mm. Pokoknya terima kasih atas dedikasinya buat kita yang kena, terus untuk teman-teman selalu prokes karena ini benar-benar virus ini tuh nggak mandang dulu walaupun kita udah prokes tapi masih kena gitu. Tembus juga ya. Iya benar. Iya. Oke, Mbak Bella mungkin ada beberapa eh, apa ya catatan-catatan gitu yang bisa disampaikan kepada mereka yang saat ini sedang isoman atau sedang dirawat di rumah sakit. Mungkin selama ketika Mbak Bella dirawat itu seperti apa sih saran-sarannya bagi mereka ini? Apa ini, Mbak? Untuk teman-teman isoman kalau memang sudah ada sesak nafas segera hubungi puskesmas setempat. Mm-mm. Jadi segera bilang kalau ada sesak nafas. Kalau memang rumah sakit sudah penuh, mungkin bisa minta oksigen di puskesmas karena setiap puskesmas kan mungkin punya 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 oksigen, paling tidak kan sedikit dikasih oksigen di 2 atau 3 jam. Jadi harus benar-benar aware sama diri sendiri, jangan pernah takut buat datang ke puskesmas atau langsung ke dokter kayak gitu, karena kalau sudah telat itu sangat berbahaya, benar-benar berbahaya. Mm-mm. Oke, ada lagi, Mbak Bella? Terus kalau untuk obat, memang kan sekarang langka ya Mas Iya. untuk obat-obat itu. Mungkin bisa menghubungi, kan ada di beberapa daerah kan ada yang pemerintah, kalau cuma di Surabaya kan 112, itu segera hubungi itu untuk kayak saya nggak dapat obat atau saya belum mendapatkan obat karena susah, saya dari puskesmas cuma dapat resep, karena kakak saya pun yang kena hanya mendapatkan resep karena memang stok di puskesmasnya itu nggak ada, jadi kita sampai nyari di luar kota untuk beli obat itu. Jadi hubungi yang relawan-relawan kan ada kan ya Mas, sekarang Mm-mm, mm-mm. banyak kayak oksigen, obat. Mm-mm. Oke, baik. Sementara untuk saran bagi kita yang saat ini beraktivitas, tadi kan Mbak Bella mengatakan tetap jaga protokol kesehatan. Mungkin Ya, ada saran lainnya?
makan tepat waktu. Mm-mm. Makannya harus tepat waktu. Kalau bisa ya sempatin aja 5 menit untuk makan. Kalau nggak bisa makan nasi, paling nggak roti gitu aja. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bella. Apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya. Bagi yang belum terpapar, kita tidak ingin terpapar, tapi agar tidak terpapar, tentunya kita harus jaga kesehatan gitu kan. Baik Mbak Bella, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bella Agustina, penyintas yang juga aktif sebagai asisten dosen ya. Pagi hari ini sudah memberikan cerita suka dukanya ketika terpapar COVID-19. Tadi juga menyampaikan beberapa imbauan-imbauan dan saran-saran ya buat kita yang belum terpapar dan kita yang saat ini mungkin sedang terpapar, mungkin sedang melakukan isolasi mandiri atau sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan cerita atau informasi tadi juga membuat kita semakin sadar akan menjaga pentingnya kesehatan bagi kita ya. Dan kita harapkan juga bagi sahabat-sahabat yang saat ini dirawat di rumah sakit segera sembuh dengan mendengarkan cerita-cerita dalam Radio Sahabat Isoman. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.